Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan vlog Pradasyana. Hari ini kita akan membahas tentang anti-sperm antibody. Sebelumnya, ini saya pakai Pradipa hijab tipe klasik yang hazelwood. Pokoknya ini ringan banget deh. Paling nyaman menurut saya pakai yang ini, karena bahannya juga nggak setebal yang lain. Terus gampang dibentuk. Oke, kita mulai aja. Apa itu anti-sperm antibody dan kenapa banyak banget orang-orang yang belum memiliki keturunan atau yang belum pernah hamil dicurigai karena masalah ASA. Jadi, pertama, ada beberapa keadaan di mana pasangan tersebut memiliki infertilitas yang tidak dapat dijelaskan atau unexplained infertility. Lalu bisa juga pasangan yang mengalami infertilitas sekunder, yaitu infertilitas yang sudah memiliki anak sebelumnya, sudah ada anak hidup, tapi di awal perkawinan ya biasanya itu, tapi selanjutnya tidak ada penyebab dan sulit sekali mendapatkan keturunan selanjutnya. Jadi anak keduanya itu lama banget jaraknya dari anak pertama. Dan memiliki anak yang jaraknya terlalu jauh, padahal nggak ada padahal nggak pakai KB sama sekali atau nggak ada usaha untuk mencegahnya. Nah, jadi pertama-tama kita harus mengerti soal sistem kekebalan tubuh manusia yang mampu membedakan self antigen dan non self antigen. Dimana penyakit autoimun adalah ketika sistem imun kita bereaksi dengan self antigen sehingga menyebabkan kerusakan jaringan dari kita sendiri. Nah, pada kasus infertilitas, sperma itu dianggap sebagai antigen dan menjadi sasaran dari antibodi, di mana sperma yang diejakulasikan keluar memiliki sifat antigenesitas yang tinggi. Jadi ASA ini bisa ditemukan pada pria dan wanita, di mana pada pria bisa ditemukan pada serum darah dan cairan semen atau cairan yang keluar pada saat bersamaan dengan ejakulasi. Nah, jadi pertama, kalau pada pria biasanya terikat dengan spermatozoa tersebut dan bisa juga bentuknya ada yang bebas di cairan semen tersebut. Nah, dimana kalau pada wanita biasanya antibodi tersebut ada di serum darah atau cairan serviks. Nah, anti-sperm antibody ini sebenarnya apa sih? Jadi, sebuah reaksi antibody terhadap sperma manusia di dalam tubuh bisa terjadi pada pria maupun wanita, dimana spermatozoa itu kan dianggap benda asing ya. Jadi pada wanita tersebut diserang seperti itu. Nah, terus keantigenan sperma pada seorang pria itu ada yang sama, ada yang berbeda dengan pria lain. Jadi sesuai dengan individunya masing-masing. Jadi nggak semua orang bisa ada antibodi terhadap sperma ini. Terus pada wanita biasanya ASA itu mulai terbentuk ketika terpapar oleh spermatozoa suaminya atau pasangannya. Biasanya bisa melalui hubungan seksual atau melalui cara yang lain. Intinya sudah pernah terpapar, itu akan terbentuk antibodi. Tinggi atau rendahnya dia akan mempengaruhi dari efek selanjutnya. Jadi kayak apakah ada infertilitas atau tidak. Nah, terus yang keempat, ASA itu yang terbentuk bisa spesifik individu dan tidak spesifik. Jadi misalkan spesifik individu itu dia bisa antibodinya ini mengenal si sperma suaminya aja dan tidak mengenal sperma yang bukan suaminya. Dan kalau yang tidak spesifik individu itu dia bisa mengenal semua sperma, walaupun itu suaminya ataupun bukan suaminya, dia tetap akan menyerang. Nah, artinya titer ASA normal atau negatif terhadap sperma seorang pria belum tentu normal atau negatif juga terhadap sperma pria lain gitu. Jadi kadang-kadang mungkin pernah ada kasus di mana seorang pasangan terdapat unexplained infertility,
Jadi dia udah lama nggak punya anak, terus pasangan tersebut bercerai, dan selanjutnya mereka memiliki pasangan yang lain yang baru, ternyata langsung memiliki anak, langsung hamil. Nah, itu mungkin bisa terjadi titer asanya itu sangat tinggi atau tidak normal pada suami pertamanya atau istri pertamanya. Etiologinya atau penyebabnya, kalau perempuan biasanya ada reaksi alergi. Nah, kalau laki-laki biasanya karena adanya infeksi, atau pernah ada biopsi testis, atau ada kanker testis, vasektomi, atau adanya congenital absence of vas deferens. Jadi, bagaimana dia beraksi? Pertama adanya spermatotoxicity. Terus dia terjadi aglutinasi, di mana terjadi penggumpalan. Jadi bikin kualitas atau fungsi dari sperma dan motilitasnya akan berkurang. Terus adanya imobilisasi dari sperma, di mana si sperma ini nggak bisa penetrasi, jadi kayak sampai di cervix atau mulut rahim, ya dia di situ-situ aja, nggak bisa masuk ke dalam mulut rahim, atau bahkan sampai membuahi dari sel oosit. Nah, apa sih hubungannya dengan infertilitas? Yang pertama, dia bisa terjadi aglutinasi atau penggumpalan, di mana setelah terjadi penandaan antibodi, maka akan diserang oleh sel NK dari si NK perempuan tersebut, jadi akan dimakan atau diserang. Nah, lalu terjadi imobilisasi antibodi, dan lalu terjadi blocking antibodi, jadi bikin spermanya tuh ditutupi oleh beberapa antibodi, dan terakhir nggak akan bisa untuk fertilisasi si oosit atau sel telur tersebut, karena adanya penempelan dari antibodi tersebut pada bagian tubuh dari sperma. Ini merupakan gambaran dari aglutinasi. Terus kita bisa lihat apakah pengaruh antibodi antisperma pada parameter semen, di mana adanya asa pada semen atau cairan ejakulat tersebut secara bermakna dapat menurunkan konsentrasi sperma dan motilitas sperma, dan itu bisa terjadi pada pria infertil dengan asa yang positif, di mana pengaruh asa pada parameter sperma dan tingkat kehamilan, penelitian tersebut menunjukkan antibodi tersebut mempengaruhi sperma melalui dua cara. Yang pertama, secara langsung, yaitu mengganggu motilitasnya, ganggu penetrasi dengan sel telur dengan cara dia mengikat si badan-badan sperma tersebut. Lalu pengaruh secara tidak langsung, yaitu dengan bantuan pelepasan sitokin yang mengganggu fungsi sperma dan menghambat penetrasi lendir dari mukusnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa antibodi antisperma terkait dengan motilitas sperma yang buruk dan menurunnya kemungkinan terjadinya kehamilan. Dan asa yang menempel pada permukaan sperma tersebut menyebabkan sitotoksisitas sperma dan meningkatkan fagositosis sperma, sehingga menyebabkan menurunnya konsentrasi dari sperma tersebut. Terus asa pada kepala sperma itu dapat mengganggu reaksi akrosom dan menghambat ikatan reseptor membran ke zona pelusida sel telur, jadi dia nggak bisa terfertilisasi. Merupakan efek asa terhadap sperma, jadi dia bisa ganggu motilitasnya, penetrasinya, dan lain-lain. Asa menjadi masalah pada wanita, jadi saluran reproduksi wanita tersebut mampu menimbulkan reaksi imun lokal terhadap antigen sperma. Jadi ketika sperma masuk melalui hubungan seksual, di mana langsung terjadi aktivasi respon imun dari perempuan, di mana bisa terjadi toleransi atau tidak toleransi, di mana kalau misalkan toleransi bisa terjadi kehamilan atau terjadinya konsepsi, dan yang tidak toleran dia bisa meningkatkan infertilitas. Pemeriksaannya, jadi pemeriksaan terbaru atau yang pada saat ini sering dilakukan adalah metode HSAAT.
Jadi pertama, sebenarnya memang belum ada pengukuran baku mengenai asa ini karena masih bersifat ini individu ya. Jadi permasalahannya adalah yaitu karena menggunakan sperma donor, terus menggunakan sperma yang masih diselimuti oleh cairan semen, sehingga antibodinya itu kadang-kadang bukan berasal dari antibodi antisperma. Dan aglutinasi sperma itu dilakukan secara makroskopik, sehingga tidak ada kadar yang jelas dan menimbulkan hasil yang berbeda pada setiap sampel. Nah, HSAAT ini diamati secara mikroskop, di mana sampel sperma tersebut yang mengalami autoaglutinasi pada serum wanita, jadi bisa dinilai pada adanya aglutinasi di titer asa 1:512. Pengamatan secara mikroskopik itu lebih akurat dibandingkan secara makroskopik. Penanganannya, pertama kita harus menurunkan produksi asanya dengan menghilangkan antibodi antisperma yang terikat dengan sperma tersebut. Dan salah satunya juga yang paling bisa membantu yaitu dengan assisted reproductive technology. Jadi nggak hanya IVF, tapi misalkan bisa melalui inseminasi, tapi dengan dicuci dulu kan spermanya. Ketika ada asa yang tinggi, yang pertama bisa melalui inseminasi, yang kedua bisa menggunakan IVF dengan cara ICSI. Nah, kesimpulannya, pada orang normal, asa juga ditemukan. Jadi, keberadaan asa terutama pada istri itu memang nggak masalah. Tapi, dengan titer asa yang pada wanita pada saat tertentu tuh kadang-kadang memang berbeda-beda. Jadi, kita nggak bisa mengambil sebagai tolak ukurnya. Dan, kadang-kadang memang standar baku untuk tingginya titer itu nggak mesti menyebabkan infertilitas, tapi tingginya aglutinasi pada asa itu biasanya menyebabkan infertilitas. Nah, belum ada metode pemeriksaan asa yang akurat sampai saat ini, dan uji asa yang sudah lama banget itu sekitar tahun 1957, yaitu tes Kibrik, itu udah nggak dipakai lagi. Sehingga peran asa dalam reproduksi ini sebenarnya masih kontroversi. Tapi nggak ada salahnya sih sebetulnya kalau misalkan agak mungkin penyebabnya adalah asa tersebut gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.